Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang berkarya, membuka hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan semua saudara-saudara terkasih kami yang mendengarkannya. Sehingga di pagi hari yang indah ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mendapatkan suatu kekuatan yang baru, dan juga tuntunan hidup di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 4, ayatnya yang ke-29, begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita ini sebagai orang percaya adalah orang yang sudah ditebus. Dan orang yang ditebus seharusnya sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Itulah sebenarnya bagian dari nasihat yang disampaikan Paulus pada judul perikop ayat bacaan kita. Bagaimana manusia baru itu harus hidup. Salah satu, bagaimana kita sebagai manusia baru itu menggunakan mulut kita. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, mulut adalah sarana kita berkomunikasi. Dari mulut kita keluar ucapan, keluar kata-kata. Kata demi kata dirangkai menjadi sebuah kalimat. Ucapan dan kata-kata kita ini sangat memberikan pengaruh dan memiliki kekuatan. Baik yang ucapan yang positif itu sangat besar pengaruhnya, karena ucapan yang positif itu bisa membuat orang yang patah semangat, putus asa, berbeban berat, bisa kembali pulih dan menjalani hidupnya
dengan baik. Tetapi sebaliknya, ucapan yang tidak baik itu memiliki daya hancur yang sangat juga dahsyat. Orang yang sehat juga, kalau selalu mendengar kata-kata yang melumpuhkan semangatnya, dia bisa jatuh sakit. Apalagi orang yang ada dalam kondisi sekarat, ketika dia bukan mendengarkan ucapan yang memotivasi, mendorong dia, memberikan pengharapan kepada dia. Saya rasa tinggal menunggu waktu saja, maka dia bisa saja hidupnya berujung kepada kematian. Paulus sangat memahami bagaimana kekuatan kata-kata tersebut, bagaimana kekuatan ucapan yang dikeluarkan oleh mulut kita. Itu maka bahan renungan kita, Paulus mengajarkan supaya bagaimana kita menggunakan mulut kita. Jelas yang pertama katanya, janganlah mulut kita pakai untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tentu kotor maksudnya di sini adalah kata-kata yang mungkin tidak beretika, kata-kata yang tidak bermoral, dan juga lebih jauh mungkin kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak memberikan kekuatan bagi orang lain. Sebagai contoh, ketika kita memiliki sahabat, ketika kita memiliki anak yang ada dalam pergumulan, atau mungkin perbuatannya belum seperti yang kita harapkan. Mungkin anak kita mengatakan, engkau bodoh, engkau tidak tahu. Dan ketika kata bodoh itu kita ulang terus, maka kita tahu pasti bahwa kebodohan itu yang akan terjadi buat anak-anak kita. Itulah kata-kata yang tidak baik, yang seharusnya kita hindari. Jadi yang pertama, katanya tadi, janganlah mengeluarkan kata-kata kotor. Kata-kata kotor bukan hanya kata-kata yang tidak bermoral dan etis, tapi kata-kata juga yang melumpuhkan semangat dan kekuatan. Seperti apa yang kita ucapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tentu ketika anak kita itu akan bodoh seperti yang dikatakan tadi, itu juga berdampak kepada kita. Kata-kata kita tentu bisa saja nanti kembali kepada kita. Ketika kita katakan anak kita bodoh, 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 maka terakhir kita juga dicap akan menjadi orang tua yang bodoh karena tidak berhasil mendidik anaknya. Itu karena kata-kata kita. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa supaya kita ya memakai perkataan dan mulut kita untuk membangun. Ya, yang kedua, kita harus memakai perkataan dan mulut kita untuk membangun. Membangun dalam arti memberikan motivasi, memberikan nasihat, memberikan kekuatan. Kata-kata yang membangun tersebut sangat luar biasa kekuatannya, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kita menguatkan orang-orang yang dalam kondisi sakit. Kita mendoakan dia, mendukung dia, memberi semangat bagi dia. Dan juga bagaimana juga kita menguatkan orang-orang yang tidak mampu dengan memotivasi, mendorong dia. Ya, kita katakan, engkau pasti bisa, engkau pasti mampu. Kami akan mendorong engkau, kami akan mendoakan engkau. Sama seperti bagaimana kita dapat lihat ketika seorang berlari, dia kelelahan, dia keletihan, mungkin berlari dalam hidup ini banyak hal, berlari mengejar cita-cita, mungkin berlari mengejar kesuksesan, berlari keluar dari keterpurukan, berlari keluar dari penderitaan. Ketika kita mengatakan, ketika dia berlari, tetap semangat, engkau mampu, engkau bisa, dia akan dapat melakukannya. Dan dia akan menambah semangatnya. Dia akan menambah tenaganya. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Akhirnya dia akan sampai ke garis finish. Dan ketika itu terjadi, kita akan bersuka cita. Jadi ucapan kita itu sangat menolong orang-orang di sekitar kita.
Mari pakai mulut kita dengan kata-kata yang membangun, menguatkan, memberikan kesejukan, sehingga orang-orang di sekitar kita juga dikuatkan dengan kehadiran kita. Yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, zaman ini adalah zaman modern. Ada suatu pepatah yang baru mengatakan, bukan lagi mulutmu harimaumu, tetapi jari-jarimu adalah harimaumu. Pada masa sekarang, kita bertemu baru bisa berbicara. Itu realita. Tapi yang terbaru pada masa sekarang, bahwa kita bisa berkata-kata. Kita tidak bertemu dengan orang-orang yang akan mendengarkan perkataan kita. Sama seperti sapaan teduh di pagi hari ini. Kita tidak bertemu secara langsung. Tetapi dengan online, dengan YouTube, kita bisa bertemu. Artinya bahwa kata-kata yang diucapkan itu pada masa sekarang itu akan tersebar dengan sangat-sangat cepat. Media online yang kita pakai itu membuat kata-kata ini sampai kemana-mana. Karena demikian cepatnya, maka mari kita juga menggunakan tangan kita, mulut kita, ketika berkata-kata dan menggunakan media sosial. Pakailah itu dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Dan kita harus menggunakan kata-kata itu, mulut kita, untuk dapat memotivasi orang dengan rekaman yang kita sampaikan. Dengan mungkin pesan dari WhatsApp yang kita sampaikan. Dengan status Facebook kita. Dengan rekaman kita. Mari semua kita pakai itu untuk meneguhkan, menguatkan orang. Secara khusus ketika ada teman-teman kita dalam situasi kondisi yang mungkin tidak biasa-biasa saja. Ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, dan ada dalam penderitaan. Yang terakhir, bagaimana mulut kita bisa dapat berkata-kata dengan baik dan benar karena kita sudah hidup baru. Hidup baru memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebab apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita ucapkan. Mari beri kuasa Roh Kudus menguasai pikiran kita, sehingga dari itu selalu keluar ucapan-ucapan yang baik, yang benar, yang memberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat menjalani kehidupan kita di pagi hari ini. Mari pakai juga mulut kita hari ini, di pekerjaan kita, di kegiatan kita, aktivitas kita. Semua menghasilkan kata-kata yang baik, memotivasi, memberkati. Sehingga dari apa yang kita ucapkan, saudara-saudara kita di sekitar juga dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka bersuka cita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Di pagi hari yang indah ini kami kembali bersyukur atas sebuah teguran, atas sebuah nasihat yang Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami ini adalah anak-anak-Mu yang telah Kau tebus. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah hidup baru. Dan kehidupan baru kami harus kami tunjukkan dengan menggunakan segala sesuatu yang ada pada kami. Di pagi hari ini terkhusus Tuhan mengajari kami bagaimana kami menggunakan mulut kami agar kami tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membangun, tapi memakai mulut kami untuk dapat membangun dan mengungkapkan pujian motivasi bagi semua saudara-saudari terkasih kami dalam semua keberadaan dan situasinya. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Terlebih di hari ini juga, kami akan menjalani kehidupan kami. Kami akan bekerja, kami juga akan berkomunikasi dengan orang-orang yang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, menggunakan mulut kami dengan baik yang benar, sehingga kata-kata yang kami keluarkan dapat memberikan sukacita, memampukan orang-orang yang di sekitar kami, yang mungkin ada dalam lemah, ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan, untuk dapat lebih kuat dan
supaya mereka juga termotivasi untuk menjalani kehidupannya lebih baik. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat semua hamba-Mu emeritus pertua diaken yang ada di tengah-tengah gereja kami GBKP dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan telah berikan kesempatan waktu bagi mereka untuk melayani sampai emeritus. Kami bersyukur karena ada orang tua kami yang kami kasihi ini yang mendukung kami, mengajari kami dan membimbing kami. Mari Tuhan di masa dia menjalani emeritusnya Tuhan juga yang memberkati sehingga dimanapun mereka Tuhan tempatkan dapat tetap melayani, menjadi teladan, menjadi soku guru. Berikan kesehatan, berikan damai sejahtera bagi mereka, berkati keluarganya, anak-anak mereka Tuhan. Sehingga dari anak-anak juga tersebut dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan semua hamba-Mu yang emeritus ini Tuhan, pertua diaken berserta Nora dan Naras ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, ini doa kami, ini permintaan kami di pagi hari yang kudus ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kasih pertolongan-Mu yang memampukan kami. Kami datang kepadamu dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Tuhan memberkati.